Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Rati berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran di tema 1, subtema 2 muatan PKN tentang kerjasama dalam keragaman. Nah, di tema ini berjudul Indahnya Kebersamaan dengan subtema berupa kerjasama dalam keragaman. Sebelum masuk ke materinya, kalian harus mengetahui dan mengenal beberapa istilah berikut. Yang pertama yaitu menghargai. Menghargai adalah memandang penting atau memberi harga atau penilaian pada seseorang. Sikap menghargai ini pastinya di dalam diri kita sudah ada. Misalkan, jika ada teman yang mengeluarkan pendapat ketika diskusi di dalam kelas, tetapi pendapat teman tersebut tidak sesuai dengan kita, maka sikap kita tidak harus menolak pendapat dari teman tersebut, melainkan kita harus menghargai. Yang kedua yaitu sikap menghormati. Menghormati adalah menaruh hormat atau sopan. Sudah kalian lakukan juga ini, misalkan menghormati orang tua, menghormati bapak dan ibu guru, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Jadi hak itu bisa kita dapatkan, pastinya akan kita dapatkan, tetapi jika kewajiban kita sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya kewajiban sendiri memiliki arti yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya beri contoh. Misalkan, kewajiban siswa kelas 4 adalah belajar dengan tekun. Setelah kalian semua belajar dengan tekun, berarti kan kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian. Maka kalian akan mendapatkan hak. Apa hak dari belajar? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang pandai, pintar, dan rajin. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, yaitu toleransi beragama. Toleransi sendiri di video pembelajaran IPS sudah Bu Rati sedikit bahas. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Kan kalian sudah mengenal bahwa di Indonesia ada 6 agama yang resmi diakui. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus punya sikap saling toleransi. Misalkan, si Edo setiap hari Minggu melakukan ibadah di gereja karena Edo memiliki agama Katolik. Ketika belajar kelompok, Edo izin telat kepada Siti yang beragama Islam. Sikap Siti harus memberikan toleransi dengan cara, ya nggak apa-apa Edo, kamu ibadah terlebih dahulu saja lalu ikut menyusul kerja kelompok dengan kita. Seperti itu contoh dari toleransi beragama. Selanjutnya ada sikap yang mendukung kerjasama. Yang pertama, saling menghargai. Jadi kerjasama itu bisa terjadi kalau ada beberapa sikap di bawah ini. Kedua, tolong menolong. Ketiga, saling menghormati. Keempat, adanya toleransi beragama. Dan yang kelima yaitu mementingkan kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu sikap-sikap yang merusak kerjasama. Yang pertama ada mementingkan diri sendiri. Ini adalah sikap yang egois. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Padahal di dalam kerjasama itu ada beberapa orang yang harus melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu menganggap paling benar. Jika sudah ada seseorang yang memiliki sikap menganggap dirinya paling benar, nah itu tidak akan bisa menjalankan kerjasama dengan baik. Yang ketiga adalah memiliki sikap individualistis.
Sikap individualistis ini tidak bisa dimiliki oleh manusia, karena pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh, setiap hari kita membutuhkan makan berupa nasi. Kalau kita tidak membutuhkan orang lain, masa kalau kita setiap mau makan kita harus menanam padi terlebih dahulu, panen padi terlebih dahulu. Nah, itu tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, sikap individualistis ini tidak akan bisa memunculkan sikap kerjasama. Selanjutnya yaitu melanggar kesepakatan bersama. Kalau sudah kesepakatan ini dilanggar, maka tidak akan ada kerjasama dengan baik. Misalkan, jika di dalam kelas sudah dibentuk regu piket, tetapi salah satu anak tidak bisa menjalankan piket tersebut sesuai dengan jadwal. Nah, itu kerjasamanya sudah tidak bisa terjadi dengan baik. Selanjutnya yaitu menyinggung perasaan orang lain. Manusia dilahirkan dengan memiliki perasaan satu sama lain. Maka dari itu, ketika kita melakukan kerjasama, jangan sampai ada tindakan atau ucapan kita yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Kalau sudah perasaannya tersinggung, maka akan timbul rasa tidak enak atau tidak suka terhadap orang tersebut. Selanjutnya, ada bentuk kerjasama dalam lingkungan. Salah satu contohnya yaitu hidup rukun. Yang kedua, tolong-menolong. Yang ketiga, siskamling, yaitu sistem keamanan lingkungan. Dan yang terakhir ada gotong royong. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Ada dua soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan bentuk kerjasama yang ada di lingkunganmu serta manfaat dari adanya kerjasama tersebut. Misalkan, bentuk kerjasamanya adalah gotong royong. Manfaat dari gotong royong itu apa? Dan lain sebagainya. Sebutkan paling sedikit 3. Yang kedua yaitu sebutkan bentuk toleransi beragama dalam lingkunganmu, paling sedikit juga 3. Hasil kerjanya ditulis di buku catatan atau di buku tulis PKN, lalu hasilnya difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Bu Rate seperti biasanya. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah kalian baca di video pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat kalian pahami. Jika ada yang kurang paham atau ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau bisa melalui personal chatting langsung ke Bu Rate. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.